Bi, aku tuh pengen nanya dari sisi agama nih, gimana sih kalau misalkan di beberapa daerah masih ada penolakan atas jenazah yang akan dikubur? Ya, pertama-tama tentunya kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga yang ditimpa musibah dan bencana atas wafatnya orang-orang yang dicinta senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu udah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam." Allah telah muliakan anak cucunya Nabi Allah Adam alaihi salam. Artinya manusia itu jangankan hidupnya sudah menjadi jenazah, menjadi mayit sekalipun, dia tetap mulia dan harus dimuliakan, tetap harus dihormati. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa orang yang wafat terkena wabah corona ini bukan aib gitu loh, bukan sesuatu yang memalukan. Ini wabah yang bisa mengenai siapa aja, lintas agama apapun bisa kena, profesi apapun bisa kena, siapapun bisa kena. Nah, karenanya kita banyak berlindung kepada Allah agar supaya diselamatkan. Nah, bisa jadi orang-orang yang wafat terkena wabah corona ini, jangan-jangan di sisi Allah dia mulia. Sebab ada hadis bahwa salah satu orang yang mati sebagai syuhada, orang yang mati syahid fisabilillah adalah orang yang meninggal terkena wabah. Nah, menurut kita ini sesuatu yang menakutkan atau bahkan dianggap memalukan. Jangan-jangan di sisi Allah inilah cara Allah memuliakan dan menyelamatkan orang ini kelak di akhirat. Nah, sebagai seorang muslim apalagi ya, maka kita punya kewajiban untuk mengurus jenazah kita dengan baik, walaupun dalam urusan jenazah yang terkena corona ini ada ketentuan-ketentuan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, harus sesuai dengan pendapat ahli ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Di antaranya mereka petugas-petugas yang memang dikhususkan dari mulai memandikan atau mentayamumkan, kemudian mengkafani, ya, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Dan itu semua ada ketentuan-ketentuannya, tergantung keadaan kondisi sesuai dengan pendapat ahli yang bisa dipercaya. Iya, betul banget. Jadi aku juga udah tanya nih temenku yang dokter gitu, mereka memang punya SOP untuk jenazah yang terkena COVID-19. Ya. Jadi cara memandikannya, dari Betul. pengkafanannya, dan dilapisin lagi dengan plastik anti air. Betul. Gitu. Jadi safety banget. Ya. Mereka juga berusaha semaksimal mungkin supaya petugas-petugas ini tidak terpapar gitu Ya. kan. Semuanya harus safety. Dan Misalnya, insya Allah pas saat dijenazahkan pun nanti dikubur pun ya, insya Allah safety, asal jangan ada warga yang mendekat. dari mulai memandikan aja kan jenazah ini harus dalam keadaan dibungkus kain. Iya. Tidak seperti jenazah yang lain. Nah, itu pun kalau memungkinkan. Kalau menurut ahli tidak memungkinkan, maka ditayamumkan, tidak dimandikan. Bahkan kalau menurut ahli tidak memungkinkan juga, ya tidak dimandikan, tidak ditayamumkan juga. Langsung dibungkus dengan kain kafan. Dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang anti air tadi. Terus kemudian dimasukkan ke dalam peti. Dan petugasnya juga memakai APD. Alat pelindung diri gitu loh. Jadi insya Allah buat warga yang kebetulan wilayahnya menjadi tempat jenazah dimakamkan, sudah tidak perlu terlalu khawatir lalu menolak, dan ini kan bisa menyakitkan hati saudara kita sendiri ini. Ya, sudah mereka tertimpa musibah, siapa sih yang mau tertimpa musibah? Lalu kemudian Anda mengusir mereka, Anda merasa ini aib yang kotor, aib yang aib yang membahayakan, aib yang tidak perlu jenazah ini dikuburkan di sini. Nah, jangan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus membuka hati juga bahwa petugas-petugas ini sudah dengan profesional. Ya, mereka lelah. Ya. Mereka mendedikasikan dirinya untuk tetap berada di garda terdepan gitu loh, membantu, mengurus sampai mengubah.